merasa bahwa ketika mereka berobat ke dokter itu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan mereka berobat di dukun. Ketersediaan APD pun kurang. Jadi dokter-dokter Bumi Putra itu banyak yang berteriak minta ketersediaan APD, tapi ternyata tidak bisa dipenuhi secara pasti oleh pemerintah kolonial. Namanya diabadikan dan disematkan untuk Rumah Sakit Pusat Infeksi atau RSPI di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Nama rumah sakit yang semakin populer sejak 2 bulan terakhir menjadi rumah sakit rujukan utama pasien COVID-19. Lalu, siapakah sosok Sulianti Saroso? Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dahulu bernama Rumah Sakit Karantina. Sejarah RSPI dimulai dari tempat karantina di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu. Lalu pada tahun 1958, tempat karantina berpindah lokasi ke Tanjung Priuk. Fungsi utama kala itu untuk menampung penderita cacar yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Namun, pada 1 Januari 1994, Rumah Sakit Karantina resmi ditutup dan dibuka untuk umum dengan nama baru RSPI Sulianti Saroso pada 21 April 1994. Ya, Sulianti Saroso adalah tokoh kedokteran yang berjasa dalam meningkatkan usaha kesehatan di tanah air. Pemilik nama lengkap Juli Sulianti, yang akrab disapa Syul ini, lahir di Karangasem, Bali, 10 Mei 1917. Usai mendapatkan studi di Gimnasium Bandung, ia melanjutkan sekolah tinggi kedokteran di Batavia. Lulus pada tahun 1942, Dr. Syul bekerja di Rumah Sakit Sipil di Batavia yang kini bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mengawali karirnya di RSCM, sejak itu Dr. Syul mulai tertarik dengan kesehatan ibu dan anak. Bahkan, saat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta, Dr. Syul yang ditempatkan di Rumah Sakit Bethesda mendirikan klinik kesehatan keluarga. Melalui sambungan telepon, Dita Saroso, anak sulung pasangan Juli Sulianti dan Dr. Saroso, mengungkapkan kiprah sang ibu dalam bidang kesehatan yang mengantarkannya mendapat gelar doktor epidemiologi. Kiprahnya ke bidang epidemiologi waktu dia berantas cacar, mendapat ada orang WHO yang menjadi mentornya, terus memberikan beasiswa pertama ngambil S2-nya di Tulane University di New Orleans. Setelah sukses itu ditawarkan untuk mengambil S3-nya. Ya, setelah menyelesaikan studinya, Dr. Syul kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, serta Pembasmian Penyakit Menular atau P4M. Saat menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan tahun 1975, Dr. Syul berhasil meyakinkan WHO bahwa Indonesia telah terbebas dari penyakit cacar yang kala itu tengah melanda dunia. Era 70 hingga 80-an, Profesor Sulianti turut menggagas kebijakan-kebijakan yang dinilai pro kontra oleh beberapa kalangan. Itu saya dengar dari nenek saya bahwa ibu sangat ke depan ya pikirannya, memikirkan tentang keluarga berencana, tentang kematian ibu dalam persalinan dan sebagainya. Itu dari nenek saya bahwa sebenarnya ibu ditentang oleh pemerintah. Di penghujung karir, Profesor Sulianti lebih banyak menekuni bidang kompetensi akademiknya, yakni penyakit menular dan kesehatan masyarakat. Pos-pos kesehatan masyarakat di berbagai lokasi mulai dibangun. Adanya vaksinasi massal dan reguler untuk anak usia dini, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta perencanaan dan pengendalian kehamilan. Berkecimpung dalam bidang kedokteran dengan berbagai prestasi, tak lepas dari sosok sang ayah
yang juga merupakan dokter lulusan Stovia bernama Muhammad Sulaiman. Ayahnya dokter. Jadi dia anak nomor 2, ibu saya anak nomor 2, jadi mungkin mau mengikuti jejak ayahnya jadi dokter. Dari anak 8 kakak beradik yang jadi dokter 2, 1 di Jogja yang ahli penyakit kulit dan ibu saya. Ayah Sulianti merupakan murid angkatan tahun 1903 di Stovia, Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda, sebuah lembaga yang memegang peran penting dalam pendidikan dokter Bumiputra di Batavia pada masa kolonial. Lulusan Stovia melahirkan kaum intelektual Bumiputra, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya itu juga sebenarnya pemerintah kolonial tidak ingin mendidik pribumi untuk menjadi dokter. Jadi pada awalnya sekolah dokter Jawa itu sama sebenarnya dengan mendidik seorang mantri atau pembantu dokter Eropa. Pada era kolonial Belanda, layanan kesehatan masyarakat umum terbilang minim dan mengkhawatirkan. Dokter-dokter Eropa mendominasi kala itu, sementara kehadiran dokter Bumiputra terhitung langka. Akibatnya, masyarakat di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin hanya bergantung dengan dukun yang menggunakan metode pengobatan tradisional. Ada sentimen-sentimen terhadap orang-orang yang bekerja pada orang Belanda seperti itu, dan kemudian mereka merasa bahwa ketika mereka berobat ke dokter itu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan mereka berobat di dukun. Dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat suatu program yang menurut saya sih terstruktur ya, untuk menyingkirkan peran dukun dari pengobatan, rujukan pengobatan utama di kalangan masyarakat Jawa. Dengan cara misalnya yang pertama, literasi yang terkait dengan kesehatan itu tidak banyak yang menyebutkan, bahkan tidak sama sekali kalau saya yang sependek yang saya tahu ya, tidak menyebutkan referensi untuk berobat ke dukun. Berobat itu harus ke dokter atau ke mantri atau datang ke perawat. Melihat maraknya masyarakat berobat ke dukun, pemerintah kolonial berinisiatif mendidik Bumiputra menjadi dokter, seiring dengan penyebaran penyakit cacar yang melanda mayoritas buruh perkebunan Belanda di Banyumas, Jawa Tengah pada pertengahan abad 19. Baha Udin, peneliti sejarah kesehatan abad 19 hingga abad 20, mengungkapkan bahwa peristiwa inilah yang menjadi tonggak penting bagi perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Jadi pendidikan sekolah dokter di Hindia Belanda atau di Indonesia itu memang tidak bisa dipisahkan dengan wabah. Pemerintah kolonial sadar bahwa sumber daya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang dimilikinya itu tidak cukup untuk mengatasi epidemi yang sedang dihadapi. Gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menyadarkan pemerintah kolonial kemudian untuk mendidik pribumi yang nanti bisa membantu dalam mengendalikan berbagai penyakit tropis yang yang ada di Hindia Belanda. Pada 1 Januari 1851, resmi didirikan sekolah yang dikhususkan untuk mendidik pelajar dari kalangan Bumiputra yang berlokasi di Weltevreden, Batavia. Jadi orang-orang pribumi waktu itu mulai dididik 13 orang awalnya. Tapi akhirnya yang lulus cuma 11 orang. Nah, mereka itu dari sekolah desa. Bayangin, pada saat itu bulan bahasa Belanda. Pendidikannya adalah 2 tahun. Dengan pengetahuan dasar-dasar ilmu kedokteran lah. Mereka akhirnya tahun 53 resmi ya selesai. Lalu ditanya, kita mau kasih nama apa ini? Dokter pribumi ini. Dinamakanlah dokter Jawa.
Meski memiliki gelar dokter Jawa, namun sebagian besar pekerjaannya mereka adalah sebagai asisten dokter Eropa. Bahkan lulusannya diberi tugas sebagai mantri atau juru cacar. Pada awalnya itu juga sebenarnya pemerintah kolonial tidak ingin mendidik pribumi untuk menjadi dokter. Jadi pada awalnya sekolah dokter Jawa itu sama sebenarnya dengan mendidik seorang mantri atau pembantu dokter Eropa. Jadi ada alasan kultural dan sosial yang menjadi gap antara dokter Eropa dengan masyarakat pribumi. Karena mantri cacar inilah yang kemudian nanti sebenarnya langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yang terkena penyakit itu. Jadi bukan dokter Eropa, tapi yang ada di garda terdepan itu adalah para mantri cacar ini. Nanti yang setiap yang melakukan vaksinasi kepada orang-orang yang terkena wabah itu. Kehadiran para dokter Jawa terbukti berguna bagi masyarakat kala itu. Selain ikut andil dalam pencegahan meluasnya epidemi penyakit menular, para dokter Jawa dan mantri ini mensosialisasikan pengobatan modern di tengah masyarakat awam. Ada laporan yang di Sasak misalnya, di masyarakat Sasak itu ketika terjadi epidemi cacar, itu masyarakatnya menolak untuk divaksinasi oleh dokter Eropa. Nah kemudian yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan para dokter Jawa untuk mau masuk ke sana. Orang lokal itu sudah berhasil dan dia melakukan negosiasi, kan mengatakan itu bahwa masyarakat percaya bahwa ini pagebluk ini atau wabah ini tadi itu disebabkan oleh roh jahat gitu. Nah para dokter Jawa itu mengatakan vaksin ini adalah air suci yang bisa mengusir roh jahat itu. Nah dari situlah kemudian mereka percaya dan mau kemudian divaksinasi. Nah model-model komunikasi ini tidak mampu dilakukan oleh para dokter Eropa, yang hanya bisa dilakukan oleh para dokter yang pribumi yang secara kultural sama dengan warga pribumi. Awal abad ke-20, bersamaan dengan politik etis atau politik balas budi, perubahan pola pendidikan pun dilakukan. Dari nama sekolah dokter Jawa berganti menjadi Stovia. Istilah dokter Jawa pun berubah menjadi Inlandus Arts alias Dokter Bumi Putra. Dan sekolah ini mulai membuka kesempatan bagi siapa saja tanpa memandang status sosial. Kala itu ilmu kedokteran semakin berkembang, jumlah pelajar Stovia bertambah. Lulusan Stovia juga disebar dan ditugaskan menangani berbagai penyakit di wilayah Hindia Belanda. Nah, memang orang pribumi sebenarnya yang kemudian menjadi garda terdepan dari penanggulangan wabah di Hindia Belanda. Nanti setelah dokter Jawa ya dokter Jawa, kemudian nanti setelah Stovia ya lulusan dokter Stovia. Jadi satu dokter itu biasanya dibantu oleh 4 sampai 10 mantri untuk dari satu wilayah, tergantung nanti parah tidaknya wabah di wilayah itu. Selain wabah cacar, tahun 1911 wabah pes melanda Kota Malang. Pes ditularkan ke manusia melalui bakteri yang terkandung dalam kutu tikus. Ratusan ribu nyawa melayang akibat wabah ini. Kala itu dokter Eropa dan Bumi Putra lulusan Stovia bersatu untuk memberantas wabah tersebut. Salah satu dokter yang berperan penting ialah Dr. Cipto Mangunkusumo. Lantas, bagaimana perjuangan Cipto Mangunkusumo? Di dalam peraturan pemberantasan pes, rumah yang terindikasi ada wabah penyakit, ada penyakit pes terutama paru-paru, itu akan dibakar. Tahun 1911, wabah pes melanda Kota Malang. Kala itu, jumlah dokter Belanda lebih banyak daripada dokter Jawa. Situasi semakin sulit akibat perlakuan diskriminatif dokter Belanda terhadap pasien Bumi Putra. Jeffrey Lewis, peneliti pandemi influenza Hindia Belanda 1918 mengungkapkan, dokter-dokter Eropa hanya ingin mengobati pasien yang berasal dari keluarga kaya raya.
Jadi dokter-dokter Eropa itu utamanya malah hanya mau biasanya merawat orang-orang Eropa dan atau pribumi kaya dan atau Vreemde Oosterlingen, orang-orang timur asing seperti orang Tionghoa dan atau Arab yang memang rata-rata pengusaha. Karena ya kemampuan dari masyarakat Bumi Putra itu sendiri, biaya pengobatan itu rata-rata biasanya saat itu 5 gulden. Dengan gaji yang hanya 0,15 sampai 0,35 per hari, 35 gulden per hari, itu mereka nggak sanggup. Gusar melihat pasien Bumi Putra diperlakukan tidak adil. Lulusan Stovia, Dr. Cipto Mangunkusumo mengajukan diri ikut memberantas wabah pes di Malang. Meski tanpa masker dan alat pelindung diri, Dr. Cipto dan Dr. Bumi Putra tak gentar memasuki pelosok-pelosok desa untuk mengobati pasien. APD saat itu sama seperti, mungkin ada beberapa yang mirip masker, terus sarung tangan seperti itu, juga mungkin kayak apron ya, baju pelindung seperti kayak apron seperti itu. Cuman ketika terjadi wabah pes tahun 1911 sampai 1916, ternyata ketersediaan APD pun kurang. Jadi dokter-dokter Bumi Putra itu banyak yang berteriak minta ketersediaan APD, tapi ternyata tidak bisa dipenuhi secara pasti oleh pemerintah kolonial. Apalagi dokter-dokter Belanda itu pengecut, hanya segelintir yang berani untuk turun ke lapangan untuk memberantas penyakit pes. Ya, karena kalau yang pes, dokter Belanda itu punya ketakutan tersendiri karena mereka di Eropa kan udah ada sejarahnya ya, mereka sudah belajar hal tersebut dan mereka takut akan menjadi korban. Martina Savitri, peneliti sejarah kesehatan, menceritakan kisah heroik Dr. Cipto ketika berada di suatu desa di Malang untuk menolong bayi yang terancam nyawanya. Di dalam peraturan pemberantasan pes, rumah yang terindikasi ada wabah penyakit, ada penyakit pes terutama paru-paru, itu akan dibakar. Nah, ada satu rumah yang akan dibakar, tapi kemudian Dr. Cipto mendengar tangisan bayi perempuan. Kemudian dia menemukan ada bayi yang ditinggal mati kedua orang tuanya masih di dalam rumah. Akhirnya dia ambil dan diangkat menjadi anaknya. Diberi nama Pes Yati. Tulisannya Pes Jati, tapi dipanggil Pes Yati. Berkat usahanya membasmi wabah pes di Malang, Dr. Cipto mendapatkan bintang penghargaan dari Kerajaan Belanda. Namun, bintang emas tersebut tak sampai setahun di tangannya lantaran kesal dengan pemerintah Belanda. Kemudian di Solo muncul merebak lagi wabah penyakit pes. Dia mengajukan diri untuk ikut dalam pemberantasan pes di Solo, tapi kemudian ditolak oleh pemerintah. Nah, hal itu yang membuat Cipto kemudian meradang, marah, dan dia menempatkan bintang penghargaan itu yang tadinya harusnya dilencana di dada, dan dia keliling Solo dengan menggunakan bintang penghargaan dari Belanda itu yang ada di belakangnya dia. Dokter dan mantri menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah yang melanda Indonesia dari masa ke masa. Perjuangan tenaga medis kini kembali dipertaruhkan untuk memerangi pandemi COVID-19. Jumlah tenaga medis tak sebanding dengan jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah di Indonesia. Jumlah dokter saat ini adalah 185.000 seluruh Indonesia. Dengan jumlah spesialis yang 42.000, sisanya adalah teman-teman dokter umum. Spesialis paru sendiri seluruh Indonesia cuma ada hampir 1.100. Dengan penyakit dalam 4.500 ya. Dan kemudian dokter anestesi sekitar 2.600 untuk intensivis. Jadi artinya kalau kita bicara spesifikasi kompetensi yang memang untuk penanganan, tentunya kita bicara itu adalah kurang. Ya, perang melawan pandemi bukan hanya tugas para medis semata. Kini, saatnya kita saling bahu-membahu melawan pandemi COVID-19. Tak ada kata menyerah dan terserah untuk Indonesia.
Bekerja sebagai paramedis dan garda depan bukanlah hal yang mudah. Meski beresiko tinggi menangani pandemi, mereka tetap bekerja sepenuh hati demi negeri kembali pulih.